Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas Termokimia, pelajaran kelas 11 Kimia Kurikulum 2013. Kita ingin membahas salah satu topiknya, yaitu menghitung delta H dari percobaan. Nah, sudah diberikan soalnya. Nah, kita mau membuat catatan dahulu bagaimana mengerjakan soal-soal seperti itu, gitu ya. Kita buat catatan di sebelah sini. Yang pertama, sebenarnya ini cuma dua hal saja. Yang pertama itu begini, ini tuh ujung-ujungnya mau ke Ki Mj delta T atau Ki macet, gitu ya. Ki-nya apa? Ki-nya itu kalor, gitu ya. M-nya itu massa, C-nya kalor jenis, delta T perubahan suhunya. Nah, gitu ya. Jadi dia intinya mau ke sana. Di sini ini masanya, kalau jenis delta T. Nah, sebenarnya yang harus kita perhatikan itu satuan kalau jenisnya. Itu kalau jenisnya dikasih dari soal. Biasanya itu joule per gram derajat Celcius. Nah, jadi kalau dia gram berarti masanya juga harus gram gitu. Nanti hasilnya kalorinya joule. Kalau dia kalori ya hasilnya nanti kalori, gitu ya. Lalu kalau Celcius per derajat Celcius, ada lagi per Kelvin. Itu nggak usah dipermasalahkan karena nanti perubahan suhu Celcius dan perubahan suhu Kelvin itu sama, gitu ya. Pengurangannya itu sama, gitu. Karena dia skalanya 100, Celcius 0 sampai 100, Kelvin 273 sampai 373. Pengurangannya nanti sama. Beres? Nah, lalu kadang-kadang Ki-nya itu di soal ada dua. Jadi Ki yang larutan ditambah Ki kalorimeter. Nah, kalorimeter itu tuh artinya wadahnya. Jadi kalau kita panaskan kan wadahnya juga ikut panas, gitu ya. Ikut berubah suhunya, mau naik atau mau turun. Nah, jadi kita mesti memperhitungkan ini. Nah, si Ki kalorimeter itu rumusnya biasanya C delta T. C-nya itu kapasitas kalor. Satunya joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin. Boleh. Sampai sini bisa ya. Nah, bagian pertama selesai. Nah, sekarang dihias-hias. Jadi gini, M-nya itu kan massa ya. Nah, massanya itu massa total. Nah, begitu. Jadi kalau lautan ini dicampurkan. Jadi itu massa dua-duanya. Nah, massa itu kan biasanya gram. Nah, kalau di soalnya tidak dikasih tahu gram bagaimana? Pertama itu kalau massanya dianggap sama dengan volume. Jadi gram itu dianggap sama dengan mili. Ini sebenarnya bila rho-nya itu 1 kg per meter kubik atau 1000 gram per cm kubik atau mililiter. Jadi ini seperti dianggap seperti air. Nah, air itu rho-nya 1. Jadi kalau dia 1 liter ya 1 kilogram. Itu 1 mililiter ya 1 gram. Nah, kalau misalnya tidak dianggap sama bagaimana? Nah, itu harus pakai rumus. Rho sama dengan M dibagi V. Jadi nanti di soalnya dikasih tahu tuh rho-nya berapa, lalu volume berapa. Jadi nanti kita terpaksa deh menghitung masanya. Masanya itu rho dikali V, begitu. Sampai sini bisa. Nah, langkah 1 selesai. Langkah 2 sekarang. Langkah 2 itu gini, delta H sama dengan plus minus Q dibagi N. Oke, plus itu apa sih? Plus itu bila suhu percobaannya turun. Nah, turun itu endoterm ya kalau ditanya jenisnya ya. Nah, kalau minus itu bila suhu percobaannya naik atau exotherm. Nah, lalu Q-nya dapat dari yang tadi ya. N-nya apa? N itu mol. Nah, tapi molnya itu bukan mol total. Kalau massa itu massa total. Molnya itu mol pembatas. Nah, mol pembatas itu apa ya? Begini langkahnya. Yang pertama, mol dibagi koefisien. Yang kedua, pilih yang kecil. Nah, jadi nanti
persamaan reaksinya kan ada melibatkan dua nih, misalnya HCl dengan NaOH. Nah, kalau koefisiennya nggak sama, jadi nanti mol bagi koefisiennya itu bisa berbeda, begitu ya. Oke, sampai sini supaya lebih memahami kita bahas soalnya ya. Oke, kita langsung lihat ya nih nomor yang ini sebanyak 50 ml atau 50 gram. Oh, berarti soal ini baik hati. Berarti kita mau sudah langsung nih, massa itu dianggap sama dengan volume. Oke. Nah, jadi ini ujung-ujungnya mau ke Q-macet ya, MC delta T. Nah, gitu. Nah, kita lengkapi dulu massanya. Nah, 50 mili dianggap 50 gram. HCl bersuhu begini dicampur 50 juga. Oke, kita butuhnya total 50 tambah 50, 100 gram. Selesai. Sekarang kalau jenis. Nah, kalau jenisnya katanya 4,18. Dianggap saja sama seperti air. G-1, Kelvin -1. Oke. Berarti nanti jawabannya dalam joule. Ini gram, oke, sudah gram. Ini Kelvin nggak usah bingung, itu sama dengan Celcius perubahannya ya. Nah, suhunya 27. Nah, dia juga suhu 27, naik jadi 32. Oke. Berarti T1-nya 27, T2-nya 32. Nah, kalau begitu kita bisa hitung delta T. Delta T-nya T2 min T1 berarti 32 kurang 27, 5 derajat Celcius atau 5 derajat Kelvin juga betul ini perubahannya ya. Nah, lalu jangan lupa tadi ada kata apa? Naik. Oh, nah ini belum apa-apa kita sudah tahu nih. Berarti nanti delta H-nya minus. Ya, kalau dia naik minus nanti. Oke. Langsung masuk rencana kalorimeter. Bagaimana kalorimeter? Nggak dibilang-bilang ya. Berarti dia dianggap tidak mempengaruhi ya. Wadahnya tidak dihitung. Nah, ini langkah pertama ya tadi. Jadi Q sama dengan M-nya 100. Kalau jenis 4,18. Delta T 5. Oke. Ini kalau dikali jadi 418 dikali 5 ya. 0 simpen 4 5 9 20 90 joule. Selesai. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua itu delta H sama dengan tadi kita sudah memastikan minus Q dibagi N. Oke. Q-nya kita sudah punya, sekarang N-nya. N-nya itu mol. Nah, ini dikasih tahu nih HCl. Saya tulis dulu persamaan reaksinya ya. HCl ditambah NaOH. Hasilnya, nah ini hasilnya sebenarnya kalau pelan-pelan itu begini. Dia itu H plus, Cl min gitu ya. Ionisasi, copot-copotin Na plus, OH min. Yang plus ketemu yang min. Yang min ketemu yang plus. Lalu tukar-tukar angkanya. Nah, NaCl, nah sudah cocok plus 1 min 1 gitu ya. Ini H ketemu OH, bukan HO tapi jadinya H2O gitu ya. Bagaimana koefisiennya? Koefisiennya sudah betul, semua satu-satu sudah cocok tuh ya. H-nya ada 2, H-nya 2, cocok semua. Nah, sekarang HCl-nya itu saya tulis di bawahnya ya. HCl-nya 50 ml 1 molar. NaOH bagaimana? NaOH itu sama 50 ml 1 molar. 50 ml 1 molar. Oke. Nah, kita perlu satu lagi rumus molar itu N dibagi V. Ini mol, ini volume tapi liter, di sini molar. Oke. Jadi kalau N itu ya M dikali V. Oke. Nah, sekarang kita isi ya di sini. Berarti ini sekali jalan nih, ini sama 51. M dikali V. M-nya 1, V-nya 50 ml. Saya bagi 1000 ya, supaya jadi liter. Kalau kita dicoret jadi 0,05 mol. Nah, kalau ini mah dua-duanya betul. Pembatasnya dua-duanya bener, nggak ada yang lebih kecil, dua-duanya bagus ya. Untuk HCl, untuk NaOH 0,05 koefisien 1, 0,05 koefisien 1. Oke, yang mana saja? Berarti molnya pakai 0,05 mol. Pakai yang ini ya. Dan sekarang diisi negatif Q-nya 2090 dibagi 0,05. Nah, ini tuh sebenarnya pencet kalkulator boleh.
Nah ini saya mau ini aja kali 10. Kenapa saya kali 10? 0,5. Nah ini kalau dibagi setengah sama aja dikali 2. Nah dikali 2 enak. Jadi negatif 4 ini jadi 18,00. Nah satuannya joule. Begitu. Nah biasanya dia nggak mau dalam joule, nggak mau dalam kalori, dia mau dalam kilo karena angkanya terlalu besar gitu. Nah tuh kilojoule per mol. Oh ini molnya belum ditulis ya. Mol min 1. Nah bagaimana mau ke kilojoule bagi 1000? 1, 2, 3. Jadi negatif 41,8 kilojoule mol min 1. Dipilih negatif 41,8 yang A. Oke, cukup sampai di sini. Semoga dapat dimengerti. Rajin belajar. Semoga berhasil semuanya.